Rusia serang Israel atas pelanggaran Zionis di Lebanon. Ketegangan beruang merah dan Zionis meningkat. Какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые... Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Beruang merah atau Rusia baru-baru ini bikin Israel keliangan setelah kena gempur Putin soal pelanggarannya di Lebanon. Rusia pasang badan untuk negara-negara Teluk dan negara Islam untuk menjaga kestabilan keamanan termasuk juga dukungannya terhadap Palestina. Atas aksi atau respon Rusia terhadap tindakan Israel ini membuat pasukan Zionis lebih hati-hati serta mundur perlahan. Di sisi lain, setelah masa tugas pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon UNIFIL diperpanjang, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan pelanggaran zona udara Lebanon melanggar isi resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB dan menyebabkan ketegangan di garis biru. Kementerian Luar Negeri Rusia yang mengatakan bahwa perpanjangan misi pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon berdasarkan resolusi 2695 untuk pertama kalinya dicapai tanpa kesepakatan. Moskwa mendukung keinginan Lebanon yang pada tempatnya terhadap DKPBB untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antara pasukan UNIFIL dan juga Beirut, serta tidak menciptakan perpecahan antara pasukan penjaga perdamaian PBB dengan penduduk wilayah selatan Lebanon, imbuh Kementerian Luar Negeri Rusia. Seperti diketahui, Dewan Keamanan PBB pada minggu lalu memutuskan untuk memperpanjang misi pasukan penjaga perbatasan PBB di Lebanon yang dikenal dengan UNIFIL untuk setahun ke depan. Pengamat politik Asia Barat meyakini bahwa perpanjangan misi UNIFIL tanpa pengawasan Angkatan Bersenjata Lebanon adalah pelanggaran kedaulatan Lebanon dan UNIFIL menjadi pion para penjajah dan alat untuk menekan Beirut. Setelah Rusia jadi presiden DKPBB, kini Iran jadi wapres Majelis Umum PBB. Amerika dan Israel ngamuk, bos. Kejutan kembali diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasalnya yang terbaru cukup membuat jantungan Amerika dan Israel atas keputusan PBB menetapkan Iran sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB yang pada akhirnya Iran bisa dipandang dunia secara lebih terbuka. Bahkan Iran juga dapat dikatakan menjadi sangat berpengaruh kali ini. Bahkan Amerika dan Israel mulai khawatir sebab hal ini bisa membuat kehancuran bagi kedua negara yang sangat mewaspadai Teheran ini. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran merespon kemarahan Amerika Serikat dan rezim Zionis atas terpilihnya Iran sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB dan pelapor Komite Perwujudan Senjata. Nasser Kanani menanggapi kemarahan Amerika Serikat dan rezim Zionis dengan mengatakan perputaran zaman tidak berpihak pada Amerika Serikat dan rezim Zionis. Ia menambahkan negara yang selama beberapa dekade menerapkan unilateralisme dan melemahkan multilateralisme serta melemahkan kredibilitas PBB dengan menyalahgunakan hak veto untuk mendukung rezim apartheid Zionis kini
marah atas suara anggota PBB yang diberikan kepada Iran untuk menduduki sejumlah pos di organisasi dunia ini. Wakil Amerika Serikat di PBB sejak beberapa minggu lalu telah berupaya keras mencegah terpilihnya Iran sebagai wakil presiden, Majelis Umum PBB, dan pelapor Komite Perlucutan Senjata lewat lobi-lobi diplomatiknya. Akan tetapi, wakil tetap Iran di PBB tetap terpilih menjadi satu dari 21 wakil presiden Majelis Umum PBB kelompok Asia Pasifik untuk pertemuan mendatang pada bulan September 2023. Selain itu, Iran juga terpilih sebagai pelapor Komite Perlucutan Senjata dan Non-Proliferasi Majelis Umum PBB serta menjadi salah satu anggota Dewan Komite ini. Setelah dibikin ciut Rusia, kini ICC atau Pengadilan Internasional di Belanda digeruduk dan dikepung pasukan Hamas. ICC tak henti-hentinya mendapat tekanan setelah standar gandanya untuk masalah Ukraina-Rusia. Kini pasukan Hamas mengepung seluruh gedung ICC untuk tidak menutup mata pada kejahatan rezim Israel yang telah menghabisi banyak warga Palestina, dan Zionis telah menjadi penjahat perang yang tak pernah diadili hingga saat ini. Gerakan Perjuangan Rakyat Palestina Hamas meminta Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk memberikan keadilan bagi korban terorisme pendudukan Israel dan melakukan penyelidikan resmi atas apa yang telah terjadi di Palestina. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis 22 Juni dikutip dari Palinfo, Departemen Hukum Hamas menyatakan harapan rencana strategis yang diumumkan baru-baru ini oleh ICC dapat memberikan sarana hukum yang efektif dan pemulihan bagi korban terorisme Israel yang sedang berlangsung, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pemukiman dan juga pembunuhan sistematis terhadap warga sipil Palestina. Pencapaian keadilan bagi rakyat Palestina sesuai dengan rencana strategisnya untuk tahun 2023 hingga 2025, ungkap pernyataan itu. Sebelumnya pada 14 Juni 2023, ICC resmi meluncurkan 4 rencana strategis untuk periode 2023 hingga 2025. Rencana tersebut menegaskan kembali janji untuk bertindak dengan integritas dan rasa hormat terhadap statuta Roma dalam semua aktivitasnya dan mengakui peran krusial stafnya dalam pencapaian misinya.